Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Juan Jupo. Dan jika konten sebelumnya saya membahas bagaimana bisa tidaknya mesin cuci Toshiba dengan seri AW A980MN dengan 8 tombol bisa tidaknya menggunakan modul universal. Bisa disaksikan di video sebelumnya, permasalahannya ternyata tidak bisa. Nah, dalam konten kali ini saya akan membahas bagaimana kalau misalkan langkah terakhir menggunakan timer mesin cuci, permasalahannya di mana. Ini saya sudah pasang, bisa berhasil, namun masih ada kendalanya cukup serius dan perlu diperhatikan. Ini bisa menjadi referensi buat para tuser atau pemula seperti saya, awam namun punya keberanian untuk membongkar mesin cuci sendiri. Bagaimana permasalahannya? Oke, ikutin terus video kali ini. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik subscribe, like, share, dan komen agar saya bisa membagi konten yang bermanfaat atau referensi-referensi buat Anda semua. Oke, sebelum dilanjut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa saya ini bukan tukang servis ya. Bukan tukang servis. Sekali lagi, saya hanya mempunyai keberanian untuk membongkar dan memasang sendiri. Karena rasa ingin tahu dan penasaran, akhirnya saya menggunakan mesin timer. Karena dengan yang ini nih, mesin universal tidak bisa untuk mesin Toshiba seperti ini. Jika ada yang mengatakan bisa, mungkin itu juga dengan modifikasi tertentu, dan akhirnya saya menggunakan timer. Oke, saya akan membahas, tidak akan wiringnya secara detail. Di sini saya akan intinya saja, permasalahannya saja, karena menggunakan timer pun ini masih ada masalahnya. Oke, yang pertama untuk diperhatikan, jika ini pengalaman saya ya, sekali lagi saya bukan tuser atau tukang servis. Intinya jika Anda akan memasang timer, putus semua komponen kabel yang berhubungan di atas, mulai water level, door lock. Terus kalau yang jenis ini kan ada door locknya nih, di pintunya ada door lock. Pokoknya diputus semua. Kita fokus kabel, tarik kabel ke bawah. Nah, di bawah ini untuk jenis mesin cuci Toshiba ini ada yang masuk ke mesin dinamo, selain ada yang ke kapasitor dan mesin dinamo. Ini kita pisahkan, ini yang 3 kabel ini ke drain motor. Ini udah saya buka 3 kabel, dan di sini selebihnya untuk mesin Toshiba ini mungkin dengan jenis-jenis lain ada 3 kabel. Nah, bisa dilihat yang dibungkus memakaikan selang transparan, isinya ada 3 kabel kecil, ada warna hijau, kuning, dan pink. Nah, ini diabaikan alias diputus yang masuk. Sepertinya saya tidak paham, namun sepertinya ini sensor untuk apa ya? Di motor, apa sensor kecepatan atau sensor juga supaya nantinya tempat pengering berhentinya sesuai, tidak tahu lah. Yang jelas ini diputus. Kita fokus ke kabel yang ke drain motor dan kapasitor dan ke dinamo utama. Kita fokus, lalu sama mesin yang dari PLN 2 kabel. Nah, itu aja kita fokus. Ikutin sesuai dengan wiring diagram saya. Nah, setelah itu, permasalahannya jika memakai timer, mungkin bisa Anda wiringnya bisa di video yang lain, namun saya akan membahas masalahnya aja di sini. Oke, masalahnya terdapat tetap di motor drain ini. Motor drain bisa tipenya. Nah, bisa kelihatan. Ini tipenya motor drainnya. 3 kabel. Toshiba ini memang agak, kata para tuser, agak rumit. Ada yang bilang juga produk gagal karena spare partnya susah, nggak tahu lah. Yang jelas saya di sini akan membahas masalahnya aja. Oke. Di sini saya kenapa menggunakan repot-repot menggunakan 2 saklar.
dua saklar. Nah, di sini bisa dilihat ya belakangnya. Ini adalah saya menggunakan saklar untuk pengering, dan ini ada saklar untuk membuka water drain, motor drain. Karena biasanya banyak yang dimanualin itu cukup cuma satu saklar satu saklar untuk menghidupkan motor drain dan pengering. Nah, untuk mesin Toshiba ini saya menggunakan dua. Kenapa? Karena motor drainnya itu begitu dihidupkan, motor drainnya ini tidak mau berhenti berputar. Dia terus berputar, akhirnya setelah dia membuka, cetrek, menutup lagi, membuka terus. Dia kalau misalkan posisinya on, dia tidak bisa menutup. Makanya saya menggunakan dua saklar. Nah, masalahnya sebenarnya sih agak berbahaya juga menggunakan dua saklar, karena kita harus menggunakan sampai dia sebelum menutup dan membuka. Biasanya membuka gearbox nih, di bawahnya bisa dilihat. Nah, membuka gearbox ini jika mau membuang air, jadi sebelum si ini motor drainnya ini berhenti menutup kembali, kita harus mematikan saklar supaya bisa gearbox terbuka, kita bisa mengeringkan. Makanya di sini saya menggunakan dua saklar sekaligus. Nah, jika misalkan dalam proses mau kita pengeringan, kita membuang air, nah kita harus mempunyai feeling, punya perhitungan berapa sebelum dia menutup, kita harus di-on-kan air si motor drain ini berhenti. Nanti kita praktekkan. Nah, masalahnya tetap ada di motor drainnya. Entah motor drainnya rusak memang, atau sistemnya juga dari Toshiba ini berbeda. Karena di aliri setrum AC dari PLN langsung pun dia tidak mau berhenti. Entah kalau misalkan diganti dengan motor drain sistem yang tarik yang dua kabel mungkin berbeda. Saya tidak begitu paham. Yang jelas saya bisa mengakalinya seperti itu menggunakan dua saklar. Jadi masalahnya ada di situ. Oke. Tapi saya tidak yakin motor drainnya ini rusak, karena dialiri langsung setrum dia berfungsi. Nah, jadi menggunakan dua saklar ini untuk pengering dan ini untuk drain motornya tersendiri, dipisah. Karena jika disatukan dengan motor drainnya sama untuk pengering itu, si motor drain terus-terusan berputar, menutup dan membuka terus-terusan seperti itu. Oke, bagaimana saya mengakalinya? Cara mengoperasikannya dengan timer seperti ini. Oke, kita pasang dulu ya. Pasang dulu. Nanti kita akan praktekkan. Oke, baik. Gimana caranya? Setelah mesin Toshiba ini, mesin cuci Toshiba top loading AW 980 mN ini memakai timer seperti sebelumnya saya bilang. Ini timer wash mencuci, ini adalah saklar untuk pengering. Nah, ini timer pengering, dan ini saklar drain motor. Oke, kita tes. Masalahnya memang ada di, walaupun pakai timer di semi manual, ini masalahnya ada di drain motornya. Oke, kita tes. Sekarang kita putar ini wash, untuk wash dulu sedikit. Nah, bisa kedengaran berjalan. Oke, ini dibuka tidak masalah karena pengunci saya tidak dipasang saklar pintunya. Nah, ini berputar ya. Ini mencuci. Oke, bagaimana kalau misalkan kita akan membuang air dan mengeringkan? Oke, kita tunggu dulu. Berputar kiri kanan normal. Sebelum ke pengetesan, saya akan memberitahu bahwa yang ke kabel yang ini nih, yang ke drain motor, 3 kabel ini, kuning, coklat sama abu-abu ini. Yang coklat satu saya pisah, dan yang kuning sama yang abu-abu ini saya gabung jadi 2, jadi di netral. Jadi kuning ini dibikin netral sama
abu-abu digabung jadi netral, setrum yang coklat. Oke, kita langsung ke pengetes. Nah, dan bagaimana kita jika akan melakukan pengeringan atau pembuangan air? Untuk pembuangan air tentu saja kita akan menghidupkan drain motor untuk membuka katup katup penahan air untuk membuka pembuangan air, sekaligus untuk menarik gearbox untuk bisa memutar tabung. Karena kan kalau tadi pencucian ini cuman ini disebutnya pulsatornya aja yang memutar, dan kalau misalkan mau mengeringkan ini kan harus berputar. Nah, ini kan gearbox belum terbuka, ini tidak bisa diputar, keras ini. Nah, untuk bisa membuang air kita harus menggunakan, makanya saya di sini menggunakan 2 saklar. Ini untuk saklar pencuci pengering, dan ini saya menggunakan untuk saklar drain motor itu untuk membuka dan menarik gearbox. Oke, kita tes. Nah, di sini masalahnya ini harus menggunakan piling. Jika kita tekan ini harus nyalakan drain motor. Yang akan jadi masalah kita lihat di belakang. Drain motor ini tidak mau berhenti. Nah, bisa disaksikan, kedengaran. Nah, berjalan terus dia menarik. Oke. Nah, terdengar, balik lagi. Terus-terusan dia akan menarik, membuka katup dan gearbox. Menarik gearbox. Nah, gearbox ini terjadi walaupun menggunakan modul universal pun seperti itu. Perhatikan sekali lagi. Nah, ini menggunakan, makanya saya dipisah saklar antara saklar pengering dan motor drain. Motor drain ini terus berputar, tidak mau berhenti. Makanya ini tidak akan bisa mengeringkan. Membuang air pun tersendat-sendat. Nah, kembali lagi. Oke, gimana supaya bisa mesin ini menggunakan ini? Saya juga tidak tahu apakah drain motornya yang rusak, apa memang sistem Toshiba ini yang agak rumit, jadi agak ribet menggunakan universal dan timer pun masih tetap seperti itu. Tapi saya tetap supaya bisa bagaimana bisa berfungsi. Nah, kita bisa dengarkan. Nah, dengarkan. Nah, dari suara cetrekan itu kita berhitung dalam hati berapa sampai menutup lagi. Misalkan gini nih. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, 15 jika kita matikan dulu. Jika sampai 15, hitungan kita dalam hati 15, berarti sebelum drain motornya itu berhenti, menutup kembali, kita harus saklar ini harus dimatikan. Oke, kita coba ya. Nah, ini nyala drain motor, menarik tuas. Menarik tuas, kita berhitung dalam hati. Nah, sampai jatuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, sebelum itu harusnya dimatikan. Oke, saya akan berhitung dulu dalam hati. Oke, setelah kita benar-benar drain motornya itu membuka atau menarik gearbox, kita misalkan sampai tertutup lagi, kita kurangi misalkan hitungan sampai 10. Nah, kita kurangin 1, langsung kita matiin truk. Nah, ini sudah saya matiin. Dan untuk mengetesnya, kita coba putar tabung di sini. Tabung. Nah, jika tabung ini udah ringan diputar dan tidak ada suara atau tidak ada gesekan di bawah antara gearbox, berarti ini udah maksimal terbuka ya. Nah, bisa diputar tangan ini. Berarti ini pembuangan air sudah terbuka maksimal dan juga gearbox terbuka maksimal. Ini bisa kita mengeringkan. Oke, kita tes ya. Nah, jika misalkan ada kita putar tangan seperti ini ada gesekan antara gearbox, berarti itu belum maksimal ya. Ini udah ringan. Oke, kita tes ya. Nah, setelah itu kita nyalakan ini. Kita nyalakan ini biar di posisi mati karena udah menahan. Kita nyalakan ini untuk mesin pengering. Nah, ini untuk timer pengering ya. Kita nyalakan. Nah, kita nyala, udah on. Dan kita putar. Oke, ini kita putar, coba sedikit. Kita coba lihat. Ini proses spin udah berjalan. Ya. Jadi seperti itu.
untuk memastikannya. Ini bisa bisa berfungsi dengan timer dengan seperti itu. Memang agak beresiko, agak repot, namun saya cuma memperlihatkan bagaimana mesin cuci ini bisa dipergunakan kembali dengan sistem seperti itu. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika kepanjangan. Mungkin saya hanya ingin berbagi yang mencari referensi bagaimana jika Toshiba dengan jenis seperti ini ingin memperbaiki dengan murah, karena saya juga kemarin mencari cukup sangat minim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda pemula, para tuser. Sekali lagi, saya bukan tuser atau tukang servis, apalagi ahli. Saya hanya punya keberanian untuk membongkar dan menyervis sendiri, karena saya cukup puas dengan hasil kerja saya sendiri, dengan bimbingan para master-master juga di grup-grup, juga di YouTube ini juga, dari Google semuanya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan walaupun kontennya ini panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa berguna untuk yang Anda lagi mencari bagaimana permasalahan mesin Toshiba seperti ini. Oke, terima kasih yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa diklik subscribe, like, share, dan komen channel Juan Jupo. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.